Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita ada yang jadi back sound kita, Pak Guru, orang-orang yang berlatih untuk 17 Agustusan kayaknya. Udah lewat 17. Tapi kan pestanya biasanya masih Enggak, ini untuk 30 September. 30 September. 30 September Pak Guru dan Patra Duo Gembul di 30 September akan membahas apakah mereka Ya itu hadir ya nanti ke Sirariung di Rawamangun. betul. Yang ada dalam tanggung jawab saya hanya Guru Gembul Channel dan Gembulikum. Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Gembulikum Jakarta. Pak Guru, kan kita tuh baru perjalanan ke Palembang dan kemarin tuh ke Jogja. Untuk pertama kali saya merasa, wah waktunya Pak Guru kurang sekali ya. Di 2 jam itu teh. Sampai ada orang-orang yang masih nyamperin saya untuk sekedar bertanya. Nah ini ada salah satu di antara mereka yang bertanya langsung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Santoso. Saya dari jurusan Teknik Komputer. Pertanyaannya, apa yang perlu kita rencanakan ke depannya, terutama dalam era sekarang ini? Kita ketahui bahwasanya anak muda, terutama generasi Gen Z, itu lebih mengutamakan gengsi ketimbang pola pikir. Ini sudah hal yang lumrah, ya. Di mana satu sisi tingkat literasi Indonesia hanya itu terbatas di peringkat 2 atau level 2, yaitu yaitu menghafal, dari membaca sampai menghafal. Namun ini adalah keterbatasan untuk Gen Z, yang dimana kita harus menempuh level selanjutnya, yaitu level memahami, bahkan sampai level ke-6, yaitu mengajarkan atau menerapkan. Intinya pertanyaan saya yaitu, apa saja hal-hal krusial yang dapat kami pahami sebagai langkah-langkah untuk menaikkan level tersebut dan mencegah keterbatasan hal tersebut? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Tekom. Apa yang harus dilakukan mengingat bagaimana caranya kita menjadi maju, karena Gen Z itu adalah gengsinya gede, jam bacanya dikit, pemahamannya juga rendah, menurut versi Akang yang itu. Nah, saya tuh berulang-ulang mendapatkan pertanyaan ini, dan saya biasanya juga menjawab dengan jawaban yang klise dan sama. Jadi, hal pertama banget yang harus kita pahami adalah bahwa kita tidak mungkin bergantung pada pihak lain. Dan karena kita tidak mungkin berharap pada pihak lain. Jadi kalau misalkan Gen Z seperti itu, biarkan saja. Kalau misalkan ada orang tua boomer yang begitu, biarkan saja. Kita tidak berharap mereka berubah. Karena kita tidak memiliki kewenangan untuk mengubah alur pikiran mereka. Bahkan tidak memiliki hak untuk berhayal seandainya mereka tuh harus gini sesuai kemauan kita gitu. Kan begitu ya. Jadi maksudnya tidak ada pihak dimanapun di dunia ini yang bisa kita atur kecuali diri kita sendiri. Kita hanya bisa mengatur pihak lain setelah orang lain ketergantungan sama kita. Kita punya perusahaan, omsetnya 10 miliar sebulan. Di sana banyak tenaga kerja. Kita bisa atur mereka karena mereka ketergantungan sama kita. Tapi sejauh kita belum bisa memberikan ketergantungan pada mereka, belum ada manfaat dari kita kepada mereka, maka kita tidak bisa berharap bahwa kita tuh bisa mengubah mereka. Nah, jadi abaikan dulu Gen Z-nya, karakteristiknya seperti apa, abaikan dulu bagaimana fenomena rakyat Indonesia, pikirkan bagaimana caranya agar kita tuh cukup kuat, cukup hebat, cukup berkualitas, sampai akhirnya orang lain ketergantungan sama kita, dan kitalah yang akhirnya bisa mengontrol dan mengomando mereka untuk mencapai kehidupan yang baik. Begitu Baraya. Jadi Baraya fokuskan jadi pemimpin dulu, fokuskan jadi orang hebat dulu, jadi orang spesial dulu, jadi orang terkemuka dulu. Setelah Baraya memiliki otoritas yang memadai, barulah Baraya berhayal tentang mengubah orang lain. Baraya pada waktu itu bisa mengubah orang lain karena Baraya sendiri yang megang aturannya, dan orang itu akan terpaksa mengikutinya karena ketergantungan sama kehidupan Baraya. Begitu. Jadi fokus pada diri sendiri, gimana caranya menjadi berkualitas. Itu semoga menjawab. Ini satu lagi Pak Guru. Oh, ada lagi? Ada 4 sebetulnya. Kita doa aja untuk episode ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan, salah satu mahasiswa dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Pertanyaan saya untuk Pak Guru Gembul itu, apa yang menjadi tantangan utama bagi Indonesia untuk benar-benar mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan keadaan Indonesia yang seperti ini? Yang sejauh yang saya ketahui di sosial media dan yang saya baca, pendidikan di Indonesia sendiri belum merata dan akses ke situs judul masih bertebaran di mana-mana. Dan keadaan pemerintah yang chaos seperti sekarang. Dan mungkin itu saja, terima kasih. Gimana tuh menghadapi 2045? Tantangan apa yang paling serius untuk mencapai Indonesia Emas 2045? Ada dua. Yang pertama normatif dan yang kedua legal, formal. Yang normatif itu tantangan terbesarnya itu adalah kejujuran. Masyarakat kita tidak bodoh, masyarakat kita juga sebenarnya memiliki akses yang memadai terhadap ilmu pengetahuan. Cuman masalahnya adalah kejujuran di negeri ini tuh masih agak kurang lah bahkan bisa dibilang ya. Jadi korupsi akarnya dari mana? Dari ketidakjujuran. Cari orang dalam dari mana? Dari ketidakjujuran. Kemudian bikin proyek-proyek fiktif atau seadanya jadinya yang penting dikumpulkan itu juga adalah gara-gara ketidakjujuran. Nah, itu adalah tantangan yang paling besar. Sebuah ironi mengingat kejujuran itu adalah lambang dari semua agama, tetapi Indonesia sebagai negara paling religius di dunia atau mengaku yang paling religius di dunia ternyata tidak, justru mengalami krisis kejujuran itu. Nah, itu tantangannya secara normatif dan tantangan secara formalnya itu adalah penegakan hukum. Di Indonesia hukum itu sama sekali tidak tegak karena penegak hukumnya juga tidak tegak gitu ya. Kemarin kita sempat ngereaksi ada bapak-bapak polisi udah dianterin, Pak ini malingnya udah saya tangkap, malah disuruh pulang, malingnya disuruh dilepaskan. Iya, itu penegakan hukum di Indonesia tuh begitu banget terhadap orang-orang yang kaya, orang yang hebat, orang yang memiliki akses terhadap kekuasaan itu tumpul sekali hukum itu. Tapi buat kita bahkan kita nggak melakukan kesalahan apapun bisa aja dihukum. Nah, ini yang menjadi PR terbesar kita. Jadi kalau misalkan saya pikir ya dua hal ini bisa kita atasi, maka pendidikan seperti yang tadi itu akan menjadi lebih baik. Judul itu akan hilang. Karena judul itu sebenarnya gampang untuk dihabisi. Masalahnya itu adalah backingnya. Orang-orang yang tidak jujur itu dari kita itu backingnya tuh besar. Nah makanya ya masalahnya ketidakjujuran dan penegakan hukum yang kurang. Judul sempat hilang Pak Guru kemarin 2 hari. Iya sempat hilang, di kanal saya juga sempat hilang, alhamdulillah. 2 hari. Tapi muncul lagi. Kembali lagi ya. Panjang umur mereka tuh ya. Jadi itu untuk teman-teman yang kemarin belum sempat dijawab pertanyaannya, dijawab di sini. Dan untuk teman-teman di kampus-kampus lain yang sekiranya waktunya terbatas, bisa kalau misalkan lagi ada saya samperin saya langsung.